Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memasuki hari ke-8 di dalam 40 Day to Build Up Our Faith. Di hari yang ke-8 saya mau sharing tentang condition for miracle, syarat mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya miracle is God respond to our faith. Mujizat adalah hasil respon Tuhan melihat iman kita. Bapak Ibu Saudara, mujizat terjadi adalah hasil dari sebuah proses yang kita lakukan. Nah, selama 40 hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita bagaimana membangun iman kita. Ketika Tuhan melihat iman kita, Tuhan dapat melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau membaca di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dan ke-6. Dikatakan ia tidak dapat melakukan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Dikatakan bahwa Yesus tidak dapat melakukan mujizat di sana. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Tanpa iman tidak mungkin mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Sebab dengan iman kita menerima semua yang dijanjikan oleh Tuhan. Ketidakpercayaan dan keraguan-raguan itu menghalangi kuasa mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau membaca di dalam Matius 9 ayat 26 dikatakan maka tersiarlah kabar tentang hal itu di seluruh daerah itu. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu ada kabar yang tersiar di seluruh daerah itu. Kabar apa yang tersiar? Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca ceritanya di ayat 18. Ayat sebelumnya dikatakan sementara Yesus berbicara kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkan tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Bapak Ibu Saudara, seorang kepala rumah ibadat, anaknya baru saja meninggal, tetapi dia datang kepada Yesus dan dia berkata, datanglah dan letakkan tanganmu atas anakku, maka anakku akan hidup. Bapak Ibu Saudara, kita belajar kenapa kepala rumah ibadat ini punya iman. Saya percaya karena dia memilih apa yang dia dengarkan. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita perlu memilih berita apa yang kita dengarkan. Sebab iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita mendengarkan berita-berita tentang firman Kristus, itu membangkitkan iman kita. Tapi kalau kita mendengarkan berita-berita yang negatif, itu dapat melemahkan iman kita. Bahkan berita-berita tentang fakta dapat melemahkan iman kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, pilih apa yang engkau dengarkan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, pilih apa yang saudara ucapkan. Sebab perkataan saudara adalah apa yang kau percayai. Dan perkataan saudara akan terjadi dalam kehidupan saudara. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Dengan perkataanmu kau dapat mendatangkan kehidupan atau kematian. Bapak Ibu Saudara, anak dari kepala rumah ibadat ini sudah mati, tetapi dia percaya kalau Tuhan Yesus datang dan meletakkan tangannya, anaknya akan hidup. Nah, kita melihat juga ada seorang perempuan Sunem di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 26. Ketika anaknya meninggal, dia datang kepada mencari Elisa. Dan dari jauh ketika Tuhan menyuruh bujangnya bertanya kepada perempuan itu, selamatkah engkau, selamatkan suamimu, selamatkah anak itu? Dan perempuan itu berkata, selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahkan ketika perempuan itu disampai kepada Elisa, dia berkata, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong? Wanita ini tidak memperkatakan fakta bahwa anaknya sudah meninggal, tetapi wanita ini memperkatakan bahwa anaknya selamat. Dan dia memperkatakan tentang, mengingatkan Elisa tentang janji Tuhan bahwa bukan dia yang meminta anak ini, tetapi Tuhan yang memberikannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu juga dengan Abraham. Dia memperkatakan perkataan iman. Dia berkata kepada bujangnya, tinggallah di sini dengan keledai ini. Aku dan anakku akan pergi sembahyang dan kami akan kembali. Bahkan ketika Ishak bertanya, Papa, di manakah domba buat korban bakaran? Abraham berkata, Tuhan yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Bapak Ibu Saudara,
perkataan apa yang kita ucapkan hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin faktanya pekerjaanmu lagi susah, tapi perkatakan, Tuhan aku percaya, Tuhan gembalaku, aku tidak akan berkekurangan. Mungkin Bapak Ibu Saudara lagi mengalami bisnismu, secara fakta bisnismu lagi susah, tapi perkatakan, Tuhan aku percaya Allahku akan memenuhi segala yang aku butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Mungkin faktanya Bapak Ibu Saudara lagi kurang enak badan, lagi kurang sehat, tapi perkatakan perkataan iman, Tuhan Engkau telah menanggung semua kelemahan, semua sakit penyakitku di dalam tubuhmu di kayu salib. Oleh bilur-bilurmu aku telah sembuh. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang khawatir tentang masa depanmu, tentang keluargamu, tentang anakmu. Tetapi mulai perkatakan, Tuhan aku menyerahkan segala kekhawatiranku kepadamu. Engkau yang memelihara hidupku. Aku percaya tidak ada rancanganmu yang gagal. Tuhan aku percaya Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan aku percaya Engkau mau memberikan kepadaku masa depan yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara, mari kita memperkatakan perkataan-perkataan iman. Mari kita memperkatakan janji-janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan ketika Yesus mendengar perkataan kepala rumah ibadat itu, lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ayat 23 dikatakan ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Bapak Ibu Saudara, kita melihat juga bagaimana Yesus memperkatakan perkataan iman, bahwa anak ini tidak mati tetapi tidur. Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga juga kita mau belajar hari ini, kita perlu stop tidak percaya, stop meragukan Tuhan. Yesus mengusir orang-orang yang tidak percaya. Yesus mengusir orang-orang yang sedang menangis karena mereka berkabung anak ini meninggal. Dan dikatakan ketika Yesus berkata anak ini tidur, mereka mentertawakan Yesus karena mereka tahu secara faktanya anak ini sudah meninggal. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bekerja melampaui fakta yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Apakah kita lebih mempercayai fakta atau kita lebih mempercayai kuasa Tuhan? Apakah kita lebih mempercayai fakta atau kita mempercayai janji Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita? Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Bapak Ibu Saudara, mari kita berhenti mendengarkan berita-berita yang negatif, berita-berita yang dapat melemahkan iman kita, berita-berita yang dapat membuat kita hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam keputusasaan, hidup dalam kehilangan pengharapan, hidup dalam hal yang membuat kita tidak berdaya, hidup dalam kelemahan. Ini waktunya Bapak Ibu Saudara kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Markus 9 ayat 23 dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita melihat anak itu bangkit. Yesus memegang anak itu dan anak itu pun bangkit. Bapak Ibu Saudara, hal yang keempat Bapak Ibu Saudara, Tuhan bertindak karena iman kita. Karena iman dari ayah dari anak ini, dia berkata, sekalipun anaknya meninggal, Tuhan datang dan letakkan tanganmu maka anakku akan hidup. Dan Yesus datang dan meletakkan tangannya atas anak itu dan dia hidup. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bertindak meresponi iman kita bukan karena dia kasihan dengan masalah kita. Kita melihat juga hal yang sama terjadi di dalam ayat ke-27, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami hai anak Daud. Dua orang yang buta ini berseru kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka telah mendengar, karena berita itu sudah tersiar ke seluruh daerah itu, bagaimana Yesus membangkitkan seorang anak yang sudah mati. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita memilih apa yang kita dengar. Tuhan mau kita memilih apa yang kita perkatakan. Di dalam ayat ke-28 dikatakan setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah
Kamu bahwa aku dapat melakukannya. Mereka menjawab, Tuhan, ya Tuhan, kami percaya. Bapak Ibu saudara, Tuhan mau dua orang buta ini mengubah pengakuan mereka. Tuhan bertanya, apakah engkau percaya aku dapat melakukannya? Dan mereka menjawab, Tuhan, kami percaya. Bapak Ibu saudara, ini waktunya kita mengganti pengakuan kita. Ini waktunya kita memilih apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan. Dan dikatakan ketika mereka berkata, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu, maka meleklah mata mereka. Bapak Ibu saudara, ini waktunya kita berhenti meragukan Tuhan, berhenti tidak percaya. Dan Tuhan bertindak karena meresponi iman kita, bukan karena dia kasihan kepada kita. Ketika dua orang buta itu berkata, ya Tuhan kami percaya, dikatakan lalu Yesus menjamah mata mereka dan berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Bapak Ibu saudara, iman dua orang buta itu menyembuhkan mereka. Jadilah kepada Bapak Ibu saudara menurut imanmu. Apa yang kau percaya hari-hari ini sedang terjadi buat keluargamu, buat bisnismu, buat pekerjaanmu, buat masa depanmu. Jadilah kepadamu menurut apa yang Bapak Ibu saudara percaya. Ini waktunya Bapak Ibu saudara, untuk kita melihat mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama, pilihlah apa yang kita dengar. Dengarkan berita-berita yang membangkitkan iman Bapak Ibu saudara. Yang kedua, pilih apa yang Bapak Ibu saudara ucapkan. Ganti pengakuan kita. Tuhan mau kita perkatakan perkataan-perkataan iman. Tuhan mau kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Hal yang ketiga Bapak Ibu saudara, ini waktunya kita berhenti. Stop meragukan Tuhan. Stop untuk tidak percaya. Dan percayalah Bapak Ibu saudara, Tuhan bertindak berdasarkan meresponi iman kita, bukan karena dia kasihan kepada kita. Dan Bapak Ibu saudara, dikatakan ayat yang ke-31, maka tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Dua orang buta itu, mereka keluar setelah mereka mengalami mujizat Tuhan. Mereka memasyurkan tentang apa yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Saya mau mengajak Bapak Ibu saudara, buat setiap Bapak Ibu saudara yang mengalami perjamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mari Bapak Ibu saudara saksikan kebaikan Tuhan yang kau alami kepada orang lain. Mungkin kau gak bisa keluar secara fisik, tetapi engkau bisa lakukan lewat WA. Engkau bisa tuliskan, engkau bisa rekam kesaksian Bapak Ibu saudara. Engkau bisa bagikan lewat Instagram Bapak Ibu saudara, lewat Facebook, lewat sosial media. Bapak Ibu saudara, mungkin kita bisa telepon dan ceritakan kesaksian kita kepada orang lain. Bapak Ibu saudara, mari buat setiap Bapak Ibu saudara yang mengalami kebaikan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, bagikan, ceritakan mujizat yang kau alami kepada orang lain. Hal sederhana juga kita bisa bagikan. Kalau Bapak Ibu saudara diberkati dengan video-video tentang iman ini, Bapak Ibu saudara bisa sharekan, bagikan kepada orang lain yang membutuhkan, agar mereka dibangun imannya, agar mereka juga bertumbuh dalam iman mereka kepada Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu saudara, selama 40 hari ini kita akan mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Ada yang Bapak Ibu saudara mengalami, besok mungkin kau akan mengalami. Ada yang mungkin kau mengalami hari ke-11, hari ke-12, hari ke-40, hari ke-41, 42. Bapak Ibu saudara, kita percaya Tuhan sedang melakukan mujizat-mujizat ketika Tuhan melihat iman di dalam kehidupan kita. Mari kita membangun iman kita, sehingga ketika Tuhan datang, dia melihat iman di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.